شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safihu min khalqihi wa khaliluh adda al-amanata wa nasaha أمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وكان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم جميعا تبتم وضاق بممساكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرضا والرشاد فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwan, barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Hari ini tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah, separuh dari bulan Ramadan sudah berlalu dari hadapan kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan yang mulia ini dengan husnul khatimah, dengan baik, semakin terus bersemangat, bertambah. Nah, separuh sudah pergi, sisanya hendaknya kita isi dengan penuh himmah, kesemangatan yang besar, dan tentunya kita semakin mengencangkan ikat pinggang kita dan menyingsingkan lengan baju kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala amal ibadah, dengan menjaga ibadah yang wajib dan memperbaiki ibadah sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwan barakallahu fikum, bulan Ramadan, bulan yang agung, sudah kita ketahui semuanya. Bulan pengampunan, bulan dibebaskannya dari api neraka, kebaikan-kebaikan dicurahkan, pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu rahmatnya Allah dibuka dengan luasnya, pintu neraka ditutup, tidak ada yang tersisa, satu pintu pun yang masih terbuka. Syaitan dan para pembesar-pembesar syaitan juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenikmatannya luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalamnya, suasana keimanan, ruh keimanan. Orang beribadah, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan, dan juga bisa kita rasakan dalam bulan yang mulia ini. Dan tentunya ini jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita juga ambil andil, ambil jatah dari amal saleh, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana sebagai petunjuk bagi umat manusia, penjelas. Di dalamnya ada penjelasan dari petunjuk, penjelasan akan kebenaran, bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Quran yang mana di dalamnya pembeda antara hak dengan yang batil. Dan juga Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalamnya, sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Naam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk itu ikhwani barakallahu fikum, sebelum kita panjang lebar membahas kajian kita pada sore hari ini, kita ketahui bahwasanya Allah itu dengan kasih sayangnya kepada kita, kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya itu pendek, umatnya Muhammad, tapi di dalamnya ada keberkahan. Tapi di dalamnya ada keberkahan yang Allah berikan. Di dalamnya ada keberkahan umur dengan adanya musim-musim ibadah. Kita ini pendek umurnya, 60-70 kata Rasulullah SAW umur umatnya. Tapi di dalamnya Masya Allah ada musim-musim kebaikan yang barang siapa yang menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya. Pendek untuk mendapatkan umur yang pendek tapi keberkahan yang amat sangat besar yang tidak pernah didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Naam, ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang sebanding dengan mungkin 83 atau 83-an tahun beribadah. Bayangin selama 83 tahun. Bisa jadi kita nggak sampai 83 umur kita ini. Tapi itulah kasih sayangnya Allah, karimnya Allah Subhanahu wa taala. Karimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah berikan kemuliaan pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jangan sampai Ramadan ini sia-sia dari hadapan kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu dari hadapan kita dan kita tidak mengambil faedah sedikit pun dari Ramadan ini. Makanya judul kita pada sore hari ini kita bahas Ramadan hujjatun laka am alaika. Ramadan ini bisa jadi penggugat bagi kita atau pembela bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau penggugat yang amat sangat memberatkan kita, yang menyeret kita di hari kiamat kelak. Ramadan bisa jadi ini pendukung kita yang akan membela kita habis-habisan di hadapan Allah, memberikan syafaat kepada kita karena kita melakukan amal ibadah di dalamnya. Hujjah bagi kita. Dan dengannya Allah mengampuni dosa kita, dan Allah dengannya atau sebabnya Allah memasukkan kita dalam surganya, atau sebaliknya, Ramadan ini menjadi penggugat yang amat sangat memberatkan kita, yang menyeret kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah hadis yang agung ya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Ada dua sahabat yang meninggal dunia pada zamannya Rasulullah SAW, bahkan ini bersaudara. Ada dua riwayat, ada 3 sahabat dalam riwayat yang lain, ada 2 sahabat dalam riwayat yang lain. Ada sahabat yang mulia, ada 2 sahabat yang mulia hidup pada zamannya Rasulullah SAW. Salah satu dari 2 bersaudara ini meninggal di medan jihad. Dan yang mati di medan jihad ini memang semangat dia dalam masalah ibadah, semangat sekali dalam masalah kebaikan. Yang satu meninggal 1 tahun setelahnya, dan meninggalnya di atas pembaringannya. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Seingat anak Abu Ubaidah bin Jarrah melihat dalam mimpinya, beliau melihat bahwasanya 2 sahabat ini yang sudah meninggal ini, orang yang mati di atas pembaringannya ternyata masuk surga duluan. Baru setelah itu baru saudara yang meninggal dunia karena mati syahid. Ini sempat membuat kaget para sahabat, secara khusus Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian beliau cerita kepada para sahabat sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Aneh ini, kok bisa gitu? Dia orang yang mati syahid terkalahkan orang yang meninggal dunia biasa. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan catatan, memberikan komentar. Beliau mengatakan, "Laisa qad makatha hada ba'dahu sanatan wa adraka Ramadan wa shamahu wa shalla kada wa kada sajadan fi sanah. Fa idza kana bainahuma ab'adu min bainas sama'i wal ard." Bukankah orang yang meninggal dunia di atas pembaringannya ini hidup 1 tahun setelahnya? Betul ya Rasulullah, dijawab para sahabat. Bukankah dia dalam 1 tahun
dia ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa dan dalam 1 tahun dia menjaga sholatnya, ternyata dengan ibadah seperti itu dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sampai-sampai surga dia itu kok dibandingkan dengan surga saudaranya yang mati syahid itu sejarah antara langit dengan bumi, sejauh langit dengan bumi, jauh sekali jaraknya. Jadi lebih tinggi derajat surga orang yang mati di atas pembaringannya hanya gara-gara ketemu dengan bulan Ramadan. Ini sungguhnya fursah, kesempatan kita untuk dengan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini kesempatan bagi kita untuk menembus jannahnya Allah. Kesempatan bagi kita bagaimana menjadikan puasa ini nanti bisa memberikan syafaat kepada kita untuk beramal ibadah sebanyak-banyak di bulan ini, sehingga Ramadan kita benar-benar bermakna, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini benar-benar akan membela kita, memberikan kesaksian kepada kita, kesaksian yang baik, membela kita habis-habisan agar supaya kita diselamatkan dari api neraka. Nah, ya ikhwan, kebaikan Ramadan banyak sekali. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Sudah saya jelaskan tadi, Ramadan apabila dah datang maka dibuka pintu-pintu jannah, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Ini musuh kita sudah dibelenggu, sebenarnya kita lebih leluasa untuk mendekatkan, lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih susah sebenarnya seharusnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW juga dalam hadis yang sahih menerangkan akan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Idza kana awwalu lailati min syahr Ramadan sufidatis syayatin. Di malam pertama bulan Ramadan syaitan langsung dibelenggu. Wa maradatul jin, dan para jin-jin dedengkot-dedengkot, pembesar-pembesar jin. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha bab, dan tidak tersisa satu pintu neraka yang masih terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dan dibukanya dengan seluas-luasnya pintu-pintu jannah, dan tidak ada yang masih tersisa satu pintu surga pun yang masih tertutup. Fayunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa' minan nar dzalika kullal lailah. Kemudian ada suara yang menyeru di setiap malam. Ada suara yang menyeru, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, bersegeralah. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka setiap malam. Untuk itu, ya baghiyal khairi aksir, ya baghiyal khairi aqbil. Ini catatan bagus banget ini. Rasulullah SAW di sini memberikan semangat pada kita dengan sabda beliau, ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang pengen mencari kebaikan, ini waktunya. Ini loh waktunya. Kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, Facebook, matiin Facebooknya. Facebook sudah matiin. No, sinyal. Subhanallah. Ini ada masalah dengan sinyal, ikhwan. Afwan ini. Ikhwan, jelas nggak di situ zoomnya, suaranya? Apa lagi?
cepat nih. Cek 1 2 3. Ini nggak ada ini. Iya sudah taib. Nah, bas. Udah. Taib ikhwah yang di Zoom, suaranya gimana? Jelas? Jelas ya? Taib. Nggak ada masalah, akhi. Di sini dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda tadi, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ingin mengharapkan ampunan, jannah, dibebaskan dari api neraka, bersegeralah kalian. Disinilah kesempatan untuk kita menebus diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Nah, wa ya baghiya syarri aqsir. Nah, dan wahai orang-orang yang ingin mencari keburukan, berhentilah di sini. Ini motivasi semuanya di ucapan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW di sini motivasi buat kita semuanya. Kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat setiap kali datang bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan bulan Ramadan 9 kali. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW ketemu dengan bulan Ramadan 9 kali dalam hidup beliau. Dan setiap kali datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat. Ataakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mewajibkan puasa di siang harinya, sampai akhir hadis. Nah, dan bulan ini sudah sampai kepada kita. Inilah kesempatan sebenarnya. Dan orang yang paling tahu akan diri kita adalah diri kita. Kita tahu ya kelemahan diri kita itu di mana, letak celah-celah diri kita, aib kekurangan kita itu di mana. Kita tahu ya kita itu malesnya di mana, ibadah kita kurangnya di mana. Orang yang paling paham diri kita itu diri kita, daripada orang lain loh. Semestinya harus seperti itu. Makanya harus ada perubahan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan dalam nasihatnya beliau, subhanallah, terutama kepada orang-orang yang diberikan kesempatan, nasihat beliau kepada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, beliau mengatakan, kan mimman amala ayyasuma hadzal syahr fakhanahu amaluh. Ingatlah berapa banyak orang-orang yang mengharapkan, bercita-cita sekali untuk ketemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Istilahnya gitu kata beliau. Ketemu dengan bulan Ramadan untuk beribadah di bulan Ramadan. Fakhanahu amaluhu. Tapi dia tertipu oleh angan-angannya atau cita-citanya. Maksudnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasara qablahu ila dhulmatil qabri. Dan akhirnya tempat kembali dia adalah kuburan. Ini banyak orang-orang yang ingin ketemu bulan Ramadan tapi tidak diizinkan oleh Allah. Allah panggil dia, wa kam min mustaqbalin yawman la yastakmiluh wa mu'ammilun ghadan lam yudrikuh. Berapa banyak orang yang ketemu dengan bulan Ramadan dan berharap, bercita-cita bisa menyelesaikan bulan Ramadan sampai akhir, sampai ketemu dengan Idul Fitri gitu ya.
tapi tidak bisa menyempurnakan. Tidak diizinkan oleh Allah untuk menyempurnakan Ramadannya. Berapa banyak orang yang pengen puasa besok loh. Ternyata dia tidak menjumpainya. Innakum la absartumul ajala wa masirahu la abghadahumul amal wa ghururuhum. Nah, kalau kita benar-benar paham hakikat kehidupan dunia ini, kita tahu benar hakikat nyawa kita ini, pasti kita akan banyak membenci angan-angan kita yang buat kita ini malas bekerja, hanya cuma angan-angan, jauh dari amal saleh. Nah, pasti kita akan membenci perbuatan kita sendiri. Nah, ini wasiat beliau. Dan juga ada perkataan seorang bujangga, ya dalladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani laqad adallaka syahru sawmi ba'dahuma fala tusayyiru aidan syahru isyani. Naam. Fatul Qur'an wa sabbih fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Kam kunta fahmil ala jasadin tarjun najata lahu fa sawfa tudramu ajsadun binirani. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jirani wa ikhwani afnahumul mautu fastabaqaka ba'dahum hayya fama aqrabul qasi minad dani. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني حتى متى يعمر الإنسان مسكنه فمسير مسكنه قبر لإنساني. Ini ada seorang bujangga Arab, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang tidak pernah puas berbuat dosa di bulan Rajab, kemudian dia teruskan berbuat dosa diteruskan di bulan Sya'ban. Ini telah datang bulan Ramadan. Jangan kau jadikan bulan Ramadan bulan-bulan kelalaian dan kemaksiatan. Fahmil ala jasadin tarjun najata lahu. Gunakan bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, berzikir. Sesungguhnya Ramadan bulan berzikir dan membaca Al-Quran. Gunakan badan dan jasadmu untuk menyelamatkan dirimu, karena jasad ini di hari kiamat kelak akan diadab dengan api neraka. Maksudnya selamatkan, gunakan jasad ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita beribadah kepada Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Berapa banyak orang-orang kita ketahui dari tahun-tahun lalu yang sholat bersama kita, puasa bersama kita, buka puasa bersama kita, sholat tarawih bersama kita, atau mungkin 2 tahun yang lalu karena kemarin lockdown kita nggak boleh ke masjid. Dan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan tidak mengizinkan mereka. Tahun ini Allah ambil mereka. Allah tidak izinkan mereka. Dan ini banyak sekali dari saudara-saudara kita yang tahun-tahun lalu bersama kita dalam puasa, dalam tarawih, dalam buka puasa, Masya Allah. Tapi tahun ini Allah tidak mengizinkan mereka untuk beribadah bersama kita. Allah ambil mereka dan Allah sisakan kita. Ini harus dipahami, ini harus disyukuri, karena belum tentu kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Banyak sekarang kajian-kajian judulnya, bisa jadi inilah Ramadan yang terakhir buat kita, bisa jadi inilah Ramadan yang terakhir buat kita. Banyak kajian-kajian judul-judul seperti itu. Nah, makanya jangan disia-siakan ya ikhwan. Bulan Ramadan ini, puasa secara khusus adalah ibadah yang amat sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak istimewanya? Rasulullah SAW bersabda, qala Allah taala, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, puasa itu hanya untukku. Seluruh amal ibadah anak manusia itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa ini hanya untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Dan Allah rahasiakan berapa balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Naam, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Tatkala beliau menafsirkan ayat dalam Al-Quran, wa yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab, dan Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batasnya. Ibnu Katsir, orang yang
beliau mengatakan orang yang bersabar adalah orang yang berpuasa. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi tidak ada batasnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya puasa ini khususnya untuk Allah Subhanahu wa taala? Diteruskan dalam hadis tersebut, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hamba tersebut menahan lapar dan dahaganya serta menahan nafsunya, gejolak nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan, dia kengkang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepada kita, fa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yafsakh wala yaskhat wala yajhal fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Hendaknya kalau di antara kalian ada yang berpuasa atau sedang berpuasa, hendaknya dia tidak berkata kotor, enggak teriak-teriak, enggak suka marah, dan juga tidak bersikap bodoh, berperilaku bodoh, berbuat keji. Kalau ada orang yang mencelanya atau berusaha memicu dan memancing-mancing dia untuk marah, katakan kepadanya, ini shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyaba 'indallahi min rihil misk. Demi jiwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangannya, sesungguhnya bau yang keluar dari kerongkongan atau dari mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Walisa'imi farhatan, dan orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengannya. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Kalau dia berbuka, dia bahagia dengan berbukanya, berbuka puasa. Kalau dia ketemu dengan Rabbnya, dia bahagia dengan puasanya. Karena dia selama ini tahan, selama di dunia dia berpuasa, dia jaga puasanya dengan baik. Dia tahan nafsunya, dia berpuasa, dia tundukkan matanya, enggak cuma menahan lapar dan haus. Naam, tapi dia juga anggotanya juga berpuasa juga. Anggotanya juga berpuasa semuanya, matanya dia ditundukkan, telinganya dia jauhkan dari perkara-perkara yang berbuat maksiat, yang berbau maksiat, seperti mendengarkan musik, mendengarkan gibah, celaan orang, menjelek-jelekan, mendengarkan obrolannya orang yang sedang menjelek-jelekkan orang atau menggibahin orang, nimbrung sama orang-orang yang gibahin orang. Dia bersihkan itu anggota badannya, tangannya, kakinya juga dia gunakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat, yang berbau ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dia akan merasakan kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia dihisab di hari kiamat, berhadapan-hadapan dengan Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Dia bahagia dengan puasa yang selama ini dia lakukan. Dia benar-benar jaga puasa ini dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Ya subhanallah, ya ikhwan, hendaknya kita harus sadari puasa ini bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi al-ju' wal 'atas wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab wa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasanya atau tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, dan berapa banyak orang yang bangun malam tapi tidak mendapatkan dari sholat malamnya kecuali hanya ngantuk dan capek. Yaitu tadi disebabkan karena matanya tidak berpuasa, mulutnya tidak puasa, dan ini banyak. Jangan dikiranya kalau setan itu dibelenggu terus kita ini bebas-bebas saja, bebas-bebas saja, enggak digoda oleh setan, enggak ada lagi rintangan bagi kita dalam beribadah. Oh enggak. Tidak. Karena
maksiat ini nggak mesti datangnya dari godaan setan. Maksiat ini bisa jadi karena kebiasaan kita. Sudah lama bertahun-tahun di luar bulan Ramadan kita berbuat maksiat, omongan yang kotor, perbuatan yang keji, mulutnya ya Allah tajam, suka ngibain orang, suka nyakitin orang, mulutnya ini. Matanya juga begitu, telinganya juga gitu, digunakan untuk dengerin musik. Nah, ini hati-hati nih teman-teman, maaf yang masih dengerin musik. Ini habis ini kita taubat setelah dengerin kajian ini, hendaknya kita bertaubat. Tidak ada musik itu musik religi mendekatkan diri kita pada Allah, tidak ada saudara. Yang ada yang mendekatkan diri Anda kepada kelalaian, kepada jerat-jerat setan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau musik ada sampai ada ustadz mengatakan kalau ada musik religi tentunya musisinya itulah yang suka nyanyi itu loh, hendaknya dia terdepan dalam kebaikan. Karena dia terdepan dalam mensyiarkan musik religi. Hendaknya dia terdepan dalam, terbukti apa? Balah. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatannya na'udzubillah min dzalik. Dan Anda sudah tahu sendiri gimana perbuatan mereka ini. Jadi tidak ada kayak seperti itu. Ini melalaikan. Dan ini diantara pencuri puasa kita, yaitu musik ini yang belum bisa pisah dengan musik. Hati-hati. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar, beliau atau Abdullah bin Abbas pernah beliau safar bersama Rasulullah SAW. Di jalan beliau mendengar suara seruling. Di jalan itu beliau mendengar suara seruling. Rasulullah SAW langsung menutup telinganya seperti ini. Sampai tanya kepada Abdullah bin Umar, apakah masih terdengar? Beliau tanya sama Allah, masih terdengar enggak seruling ini? Sambil beliau menutup, masih terdengar enggak? Ketika Abdullah bin Umar sudah enggak terdengar ya Rasulullah, beliau baru lepas tangannya. Ini termasuk sunnah loh kita. Kok dengar musik ditutup telinga begini, ini sunnah. Kok kita kan enggak, anak kan kuat anak kan kuat keimanan anak, enggak perlu anak tutupin telinga anak. Apa dia tutup telinga, gitu kan? Enggak, ini sunnah. Ketika mendengar musik kita tutup telinga, ini sunnah. Hukumnya sunnah kita kayak gitu. Nah, ini hati-hati, ini pencuri saudara. Ini pencuri dari ibadah-ibadah kita. Puasa yang bermanfaat, puasa yang bagaimana? Puasa yang dikatakan asyamu junnah wa hisnul hasin. Sebelum kita bahas puasa yang bermanfaat untuk pelakunya itu yang bagaimana, ketahuilah bahwa seluruh ibadah, amal ibadah kita ini pengaruhnya pada perubahan karakter. Seluruh ibadah dalam ajaran agama kita, dalam Islam kita yang mulia, dalam agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh baginda Mustafa wa Rasulul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya itu semuanya mengundang kebaikan. Syariat-syariat ibadah-ibadah yang ada di dalamnya itu bisa mengubah karakter seseorang, terutama karakter, maksudnya karakter ini karakter yang buruk akhirnya dirubah menjadi kepada karakter yang baik. Itu seluruh ibadah. Sebutkan aja apa? Dari salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apa lagi? Habis salat, zakat. Zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad, dalam Al-Qur'an disebutkan, ambillah wahai Muhammad dari mereka, dari sebagian harta mereka, zakat-zakat mereka, yang mana dengan itu, yang dengan zakat itu bisa mensucikan jiwa mereka dari sifat-sifat yang buruk. Ini para ulama tafsir mengatakan mensucikan jiwa ini maksudnya membersihkan dari noda-noda hati, penyakit-penyakit hati yang buruk, kikir, hasad, dengki, segala macam. Itu manfaatnya sedekah. Utuzakihim biha.
Dan juga dengan zakat itu Allah membersihkan apa? Harta orang tersebut. Haji selain itu, puasa, kalau puasa sekarang sebelum haji. Dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun wa hisnun hasin minan nar. As-siyamu junnah. Dalam riwayat yang lain, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah benteng yang amat sangat kokoh. Maksudnya benteng di sini apa? Benteng yang menghalang-halangi diri kita, yang membentengi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini puasa. Dalam riwayat, junnah wa hisnun hasin minan nar. Nah, itu di dunia. Yang membentengi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, itu di dunia. Ataupun di akhirat, junnah wa hisnun hasin minan nar. Benteng yang akan membentengi kita dari siksa api neraka. Itu hasilnya. Makanya Rasulullah SAW tadi menyebutkan dalam hadis, idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yafsuq wala yarfuth wala yajhal. Kalau di antara kalian sedang berpuasa, hendaknya dia tidak berkata kotor, tidak berbuat keji, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau kebodohan. Ini tidak berkata keji, kotor. Ini kan otomatis pengaruhnya pada perubahan karakter. Sebelum kita bicara masalah pendidikan yang mengacu pada perubahan karakter yang sekarang ini, Islam sudah 16 abad yang silam atau 15 abad yang silam sudah berbicara masalah karakter, perubahan karakter. Itu caranya dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh baginda Muhammad SAW. Bagaimana cara beribadah? Kalau ibadah kita keliru, ya nggak bisa puasa ini akan mengubah karakter kita. Kalau kita tadi puasa tapi telinganya nggak puasa, ya sama aja. Selesai bulan Ramadan ya kayak gitu. Selesai dari bulan Ramadan ya seperti itu. Ini yang merhatinkan sekali. Allah musta'an. Allah musta'an. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya, cuma lapar saja. Pahala nggak dapat, bahkan mungkin yang dapat dosa bahkan. Sehingga keluar dari bulan Ramadan tidak dapat apa-apa. Dan nanti kita akan sebutkan hadis ancaman bagi orang-orang yang seperti ini. Ya ikhwan wa akhwati barakallahu fikum. Kesempatan kita menggabungkan di bulan ini antara dua yang bisa memberikan syafaat. Kesempatan ini. Apa itu? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi. Qala fa yashfa'an. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad, dan hadisnya hadis yang sahih, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata di hadapan Allah, maksudnya. Ini nanti yang membela kita dengan pembelaan yang luar biasa, di antaranya puasa ini. Puasa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku telah halang-halangi dia dari makan dan minum dan dari syahwatnya karena takut kepadamu. Fasyafi'ni fi, tolong jadikanlah aku ini ya Allah sebagai syafaat baginya, pembela baginya, yang memudahkan dia untuk masuk jannahmu, meringankan beban dia, menghapus dosa dia. Subhanallah. Kemudian Al-Quran juga mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, aku halang-halangi dia dari tidur. Dia sampai ngantuk-ngantuk dan dia berusaha untuk kalahkan kantuknya untuk membaca untuk baca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai syafaat untuknya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan dan kedua-duanya memberikan syafaat kepada pelakunya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah bin Yaman, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah
Khatamalahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia tutup lisannya, dia tutup ucapannya ketika dia mati sakaratul maut, dia tutup dengan kalimat itu, maka jaminannya surga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillahi khatamalahu bihi dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia berpuasa karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam kondisi berpuasa, matinya mati syahid. Ya subhanallah. Matinya mati bukan mati syahid, mati mendapatkan jaminan jannah kata Rasulullah SAW. Ini apalagi ada saudara kita ini, saudara-saudara kita yang tergabung dalam KRI ya, Nanggala 402. Semoga Allah merahmati mereka semuanya ya, terutama yang dari kaum muslimin. Nah, mereka ini mengumpulkan banyak kebaikan. Pertama, meninggalnya di bulan Ramadan. Kedua, mereka meninggal dalam kondisi berpuasa. Subhanallah. Karena hilangnya setelah sahur itu. Setelah sahur. Jadi setelah makan sahur kemudian harus hilang. Terus meninggalnya dalam kondisi tenggelam. Orang meninggal dalam kondisi berpuasa mendapatkan jaminan jannah kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Orang yang mati dalam kondisi puasa dan puasanya dia mengharap wajah Allah, dia melakukan puasa itu karena Allah. Subhanallah. Jannah, surga. Ditambah lagi dia meninggal dalam kondisi tenggelam. Wa man tasaddaqa bi sadaqan ibtigha'a wajhillah khatamalhu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang bersedekah dan dia meninggal dunia dalam kondisi bersedekah dan juga jaminannya jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ditanya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, murni bi amrin yang fa'unillahu bihi. Ya Rasulullah, ini sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Tolong perintahkan kepadaku dengan suatu perintah. Perintahkan kepadaku untuk melakukan amalan ibadah. Yang ibadah itu bermanfaat untukku. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, gitulah, suatu amalan yang mana amalan itu bermanfaat untukku nanti ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Alaika bisyami fa innahu la masilalah atau la mithlalah." Rasulullah menjawab, hendaknya engkau berpuasa karena tidak ada ibadah yang bisa menandingi puasa, ibadah puasa. Hendaknya engkau berpuasa, tidak ada ibadah yang lain yang bisa menandingi atau tidak ada suatu ibadah yang serupa dengan ibadah puasa. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan amalan-amalan di bulan Ramadan tadi. Tadi kalimat la ilaha illallah ya, orang yang meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah, orang yang meninggal dalam kondisi berpuasa, orang yang meninggal dalam kondisi sedekah. Dan ini amalan-amalan ini semuanya bisa kita lakukan di bulan ini. Belum lagi Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan penuh mengharap pahala dari Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan keimanan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosanya juga. Subhanallah. Ini ya ikhwan. Ini semuanya bisa kita lakukan. Jadi tidak ada istilahnya, enggak ada alasan kita itu tidak bisa beribadah di bulan ini. Sedekahlah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ittaqin nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan separuh dari buah kurma. Satu kurma dibelah jadi dua. Satu antum sedekahkan pada orang lain, satu antum makan sendiri. Istilahnya seperti itu.
Ini seringan-ringan sedekah ya, tapi ini bermanfaat kalau dibarengi dengan keimanan dan keikhlasan. Nggak bisa kita sedekah dengan separuh kurma. Saya yakin bisa, apalagi teman-teman yang tergabung pada bisnis halal, berarti kan orang-orang ahli bisnismen, berarti kan tajir, banyak fulus begitu. Nggak bisa bersedekah meskipun 5.000 perak, nggak bisa bersedekah meskipun dengan 2.000 perak, 10.000, 20.000, nggak bisa. Setiap hari, sesering mungkin, nggak bisa. Padahal cuma Rasulullah SAW memberikan contoh yang amat sangat kecil sekali, ringan sekali, separuh kurma itu. Ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kalian terhadap nerakanya Allah meskipun dengan separuh kurma. Separuh kurma engkau sedekahkan kepada orang lain karena mengharap apa? Pahala dari Allah, dan dengannya kita bisa menebus diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke jannahnya Allah. Itu yang kita harapkan. Masa tidak bisa beribadah seperti ini? Berzikir ya akhi. Ini kan masih ngeluarin duit ya, beli kurma. Sekarang udah zikir, ngeluarin apa coba? Zikir, afdalul a'mal, afdalul ibadah. Kemarin sudah kita bahas hari Selasa kemarin, atau sebelumnya bahkan hari Ahad, hari Senin kalau tidak salah, atau hari Selasa, kita bahas tentang keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Amal yang paling tinggi derajatnya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada perang jihad di jalan Allah, daripada bersedekah, sampai jihad kita pun mati syahid, tidak bisa mengalahkan ibadah zikir. Kenapa? Para ulama memberikan catatan, karena semua orang tuh bisa beribadah. Enggak ada lagi alasan tidak bisa berzikir. Mengucapkan subhanallah tidak bisa. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidak ada lagi alasan ya ikhwan kita tidak bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Kerjakan amalan ibadah yang bisa kita lakukan. Perbanyak berzikir kepada Allah, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang benar cara zikirnya diiringi dengan dipahami dalam hati, diucapkan dengan lisan kita, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tahu artinya apa? Alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini semuanya memiliki keutamaan yang luar biasa, tidak bisa Anda sebutkan di sini. Keutamaan-keutamaan dari zikir yang saya sebutkan tadi. Dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, berat di timbangan, mudah diucapkan, ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau bertutur, tasbihatun wahidah fi Ramadan afdal min alfi tasbih fi ghairi Ramadan. Bertasbih di bulan Ramadan ini sekali saja, ini lebih utama, lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan selain bulan Ramadan. Satu tasbih saja, kata Imam Malik, lebih baik daripada 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang kita selama ini mungkin sering banyak ngomong sia-sia, atau omongannya dunia terus kok ketemu dengan dunia. Tolonglah ya. Ya dunia ada waktunya. Ibadah juga ada waktunya. Yang sampai sekarang belum menghatamkan Al-Quran, ayo. Yang sampai sekarang belum selesai Al-Quran, segera diselesaikan, berlomba-lomba. Jangan sampai kita, akhi, ukhti, termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan ancaman dalam hadis yang akan saya baca ini, dan ini sebagai penutup dari kajian kita pada sore hari ini. Rasulullah SAW dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala, sa'ada Rasulullah SAW mimbar, falamma raqa عتبة قال آمين ثم رقى أخرى فقال آمين ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمين. Malik bin Huwairith ini seorang sahabat muda yang luar biasa. Ini Malik ini radhiyallahu taala anhu. Ini di antara sahabat-sahabat yang umurnya masih muda belia. Di antara Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, suatu hari Rasulullah SAW naik di atas mimbar beliau. Mimbarnya Rasulullah SAW itu ada 3 tangga. 1, 2, 3 gitu. Ada 3 tangga. Beliau kalau khutbah berdiri di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga.
Ketika beliau naik tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Kemudian naik tangga kedua, beliau amin, mengucapkan begitu. Beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau mengatakan lagi amin. Jadi 3 kali mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Fakultu amin. Qul amin fakultu amin. Qala wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Fakultu amin. Qala wa man dzakartu indahu dzukirta indahu falam yusalli alayka fa'abadahu Allah. Fakultu amin. Naam. Tadi Jibril datang kepadaku seraya dia mengatakan, wahai Muhammad, sungguh celaka orang-orang yang ketemu dengan bulan Ramadan. Ketemu dengan bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Katakanlah Muhammad amin. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Jadi didoakan. Sama Jibril disuruh untuk mendoakan keburukan. Ucapkan amin. Amin. Rasulullah SAW menjawab, mengatakan amin. Ini amin yang pertama. Yang kedua, sungguh celaka orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya. Atau salah satu dari keduanya. Tapi tidak membuat dia masuk surga. Malah masuk ke dalam neraka. Alias durhaka. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Rasulullah SAW mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, sungguh celaka orang yang ketika namamu disebut di hadapannya, namanya Muhammad disebut, tapi dia tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang seperti ini dijauhkan dari rahmatnya Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Katakan amin. Rasulullah SAW menjawab amin. Jadi 3. Jadi ini yang menakutkan. Ragima anfu rajulin adraka ali Ramadan man shalah wa lam yughfar lah, dalam riwayat yang lain. Sungguh celaka seorang laki-laki tatkala dia ketemu dengan bulan Ramadan berlalu dari hadapannya alias sudah selesai tapi dosanya masih tersisa, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Banyak hal tadi. Tidak ada perubahan, tidak dia gunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Ramadan dengan bulan selain Ramadan sama aja. Tidak Ramadan, di Ramadan ya sama aja, ya kayak gitu aja. Stylenya kayak gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Lisannya juga nggak pernah digunakan untuk berzikir pada Allah. Kok berzikir ya paling sedikit. Berzikir sedikit itu di antara sifat-sifatnya orang munafik. Yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara sifat, itu salah satu sifatnya orang munafik. Salah satu aja, banyak. Puluhan sifatnya orang munafik. Jadi sifatnya orang munafik gak cuma apabila berkata dusta, berjanji mengingkari, kalau dikasih kepercayaan berkhianat. Bukan itu. Di antaranya sifatnya orang munafik yang lainnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Hati-hati. Ana gak pernah dusta. Ya, alhamdulillah. Ana gak pernah menjanji mengingkari. Oh, alhamdulillah. Ana gak pernah khianat. Tapi sebentar, masih ada sifat yang lainnya. Suka mengejek orang yang beriman. Senang kalau mendengar orang beriman itu terhinakan. Masih banyak sekali. Gak suka bersedekah, menghalang-halangi orang bersedekah. Gak suka orang itu mengambil ilmu dari Muhammad, belajar dari Rasulullah SAW. Ini juga sifat-sifatnya orang munafik. Nah, makanya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, jadikan Ramadan ini benar-benar sarana untuk kita berbuat, untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, sehingga Ramadan ini benar-benar bisa membela kita mati-matian di hadapan Allah, sehingga Allah memaafkan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada kita, mengampuni dosa kita, dan akhirnya memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah yang mulia, jannah yang khusus, yaitu jannah Ar-Rayyan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, ini yang bisa ana bahas, kurang lebihnya ana minta maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal.
تفضل. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. I'tikaf itu kan artinya habsun nafsi atau luzumu al-masjid lil ibadah. Luzumu al-masjid lil ibadati wa taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mali as-salihah. I'tikaf itu kan kita berdiam diri di dalam masjid dengan niatan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak sholat sunnah. Nah, anak nggak bicara ibadah wajib lah. Ibadah wajib jelas ini harus dilakukan, wajib dijaga. Ini ibadah-ibadah sunnah dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir kepada Allah, dan juga banyak beribadah seperti sholat sunnah. Tujuannya adalah memberikan ruang khusus, waktu khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Kita berpisah sebentar dari kebisingan dunia, dengan segala isinya, dunia ya. Dan kita mengkhususkan waktu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting sekali waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu khusus untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting sekali. Bahkan tidak usah nunggu i'tikaf di bulan Ramadan, anak katakan dalam sehari. Makanya Rasulullah SAW, kebiasaan beliau sebelum tidur saja, coba lihat, sebelum tidurnya Rasulullah SAW itu banyak loh yang beliau lakukan itu dari ibadah. Mungkin yang kita ketahui teman-teman, mungkin yang diketahui zikirnya Rasulullah SAW sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Kok ini ya anak saya hafal, anak TK hafal. Tapi bukan itu saja. Nanti kalau saya nggak tambahi saja, dikiranya salah. Bukan itu saja yang dibaca sebelum tidur. Jadi beliau luangkan waktu khusus juga untuk beribadah sampai menjelang tidur beliau Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Beliau membaca surat Al-Isra. Bayangin, coba antum lihat surat Al-Isra itu ada berapa halaman? Kok nggak salah 4-5 lembar, hampir setengah juz. Hampir setengah juz, 5 lembar, berarti ada 10 halaman surat Al-Isra itu. Itu yang dibaca, kebiasaan yang dibaca oleh beliau. Terus nggak cuma Al-Isra, surat As-Sajdah dibaca, Tabarakalladzi biyadihil mulk dibaca. Itu 30-an ayat kurang lebih. Surat Tabarak, surat Al-Mulk, dan surat As-Sajdah juga seperti itu. 31 kalau nggak salah. Nah, surat Al-Mulk, surat As-Sajdah. Itu yang dibaca oleh beliau. Kapan ini selesainya kalau kita mau tidur? Kita satu aja dari 3 surat ini mungkin belum pernah ada yang kita baca sebelum tidur. Tidur ya Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Ya Allah, pelit sekali kita ini kepada Allah. Ya itulah, kita ini kan selama ini kan banyak dilupakan, banyak tersibukkan dengan dunia. Jujur aja lah dengan anak dan istri kita. Apalagi kalau sudah dengan tuntutan istri-istri kita, anak-anak kita, Allah musta'an, banyak terlalaikan kita. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau itu aktivitasnya seperti itu, sudah banyak dengan ibadah, sampai beliau mengkhususkan lagi di bulan Ramadan dengan i'tikaf. Dan itu tidak pernah beliau tinggalkan selama di bulan Ramadan. Tidak pernah beliau tinggalkan selama di bulan Ramadan. Selama 9 kali tadi, belum pernah beliau tinggalkan i'tikaf. Bahkan pernah beliau meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan karena mungkin kesibukan jihad, karena ada jihad fisabilillah, atau karena safar yang lainnya. Akhirnya beliau qadha, beliau ganti i'tikaf itu di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal beliau lakukan, di qadha. Nah, jadi seperti itu hikmahnya. Cuman ya ini dalam kondisi seperti ini saya
nggak menutup-nutupi juga kan ya, dalam kondisi seperti ini ya serba susah kita mau i'tikaf. Apalagi di tempat saya ini di Palembang ini merahnya bahkan di sebagian daerah, sebagian kecamatan tuh sampai hitam di Palembang ini. Ada 18 kecamatan yang merah. Ini kita tidak main-main lah. Dalam 2 hari saja, ini kemarin tanggal 25 sampai 27 itu 145 kasus kurang lebih dalam 2 hari. Ini ya, kalau seperti ini ya kita ini jadi dokter untuk diri kita sendiri. Kita ya tahu diri lah, kita tahu akan kondisi diri kita. Kalau kita mau i'tikaf kelihatannya ya hendaknya dipertimbangkan dari masalah itu tadi, kesehatannya, dari kondisi yang mendukung di sekitarnya. Nah, seperti itu. Ini ya kembali pada diri kita. Makanya seorang itu jadi tabibun nafsihi. Kita ini kalau mau melakukan apa-apa ya harus lihat kondisi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Kalau di Saudi Arabia tidak ada i'tikaf tahun ini, tidak ada. Padahal kasus di sana itu jauh banget dari Indonesia, tapi tetap tidak diperbolehkan. Pengennya Saudi memang benar-benar mau nol ya, zero, benar-benar kasus COVID-19 di sana. Itu mungkin baru akan hidup normal lagi. Di sana itu kasusnya dikit banget, kecil banget, tapi tetap tidak boleh i'tikaf. Sudah nggak ada daerah yang merah di Saudi itu. Setahu ana tidak ada daerah yang merah, nggak ada. Mungkin ya oranye, mungkin ada masih. Yang jelas kasus COVID masih ada. Makanya pemerintah tidak mengizinkan. Kalau di negara kita kan negara suka-suka, negara kita ini kan. Dan itu patut kita bersyukur jadi orang Indonesia. Karena dalam kondisi merah pun masya Allah tidak ada larangan, ya kan, enak kok di sini itu. Ana tidak tahu apakah tidak ada larangan atau tidak diindahkan larangannya. Ana tidak tahu, dan tidak usah Ana perpanjang. Paling enggak kita kembali pada diri kita. Kita yang paling tahu kondisi bagaimana. Ya kalau maunya aman ya silahkan. Tapi kalau saya ini ya saya tahu kondisi diri saya, kesehatan saya bagaimana. Dan tidak enak jadi orang sakit itu ternyata. Makanya harus dijaga kesehatan ini. Ini penting juga. Ini bagi ikhwah mungkin yang di Bekasi dan sekitarnya. Ana tidak tahu kondisi di Bekasi, di Jakarta bagaimana. Ana dengar katanya kondisi Bekasi dan Jakarta lebih bagus. Sudah nggak merah lagi. Ana dengar kayak gitu. Kalau di Palembang ini merah, di sini merah. Begitu akhi, barakallahu fikum. Ya. Boleh kalau ditanya masalah boleh atau tidak bolehnya i'tikaf di mushola, boleh hukumnya. Tapi lebih afdal cari tempat yang digunakan untuk sholat Jumat, sehingga kita nggak perlu keluar lagi kalau mau i'tikaf, sehingga kita nggak perlu lagi keluar dari tempat i'tikaf kita. Ya sholat Jumat di situ. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak, boleh. Tapi hendaknya cari yang masjid jami' yang digunakan untuk Jumatan. Cuman ya itu tadi, kok masjid yang besar-besar mungkin kondisinya yang itu tadi, mungkin kita masih agak takut-takut, ya tafadhal silahkan mau i'tikaf di musholanya sendiri karena dia tahu kondisinya, fadhal, tidak ada masalah, insyaallah khair. Dan wanita boleh i'tikaf, dan wanita boleh i'tikaf, disyariatkan juga i'tikaf sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Rasulullah SAW, beliau juga i'tikaf. Tapi sebaik-baik ibadahnya seorang wanita itu di rumahnya. Sebaik-baik ibadahnya seorang wanita itu di rumahnya. Meskipun boleh sekali lagi boleh wanita keluar ke masjid untuk i'tikaf, boleh. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat.
Ana minta maaf kalau ada kesalahan atau menyinggung perasaan antum sekalian dalam penyampaian ana. Tiada dan tiada bukan, kalau ada kata-kata yang menyinggung, itu semuanya sebagai bukti kalau saya cinta pada anda dan ana mengharapkan kebaikan untuk anda semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.